Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Aku mengambil video ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu sempat ada kejadian gempa di Miyazaki ya. Dan ternyata beritanya sudah menyebar luas juga di Indonesia. Bahkan banyak teman-teman juga keluarga yang menanyakan baik di WhatsApp maupun di media sosialku yang lainnya ya. Bahkan ada teman-teman yang sampai nge-DM aku di Instagram juga nanyain kabar gimana Aoja, katanya di Miyazaki katanya ada gempa sampai tsunami bahkan katanya. Beritanya sih seperti itu ya. Jadi Aojak mau sedikit cerita aja di sini tentang kejadian gempa yang kemarin itu. Sebenarnya gempanya itu kemarin terjadi pada hari Senin, teman-teman ya. Hari Senin itu sekitar jam 9.21 atau setengah 10 malam. Jadi Senin malam Selasa itu kejadian gempanya. Nah, itu posisi aku lagi tiduran, lagi ya rebahan lah, istilahnya mau tidur. Sekitar setengah 10 lagi scroll scroll TikTok lah, main sosmed. Terus tiba-tiba apa kerasa tuh goncangannya ya. Jadi kalau di bawah, aku kan ada di lantai bawah ya, itu kedengeran tuh suara ininya tuh tanah sama pondasinya tuh kedengeran tuh kreot 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 gitu. Dan itu biasanya juga di Jepang nih sering ada gempa, tapi tuh nggak lama. Tapi kok kemarin tuh lama banget, sekitar mungkin 1 menit lah. Jadi lama banget tuh teman-teman. Cuman aku ya kalau misalkan ada gempa gitu tuh aku nggak panik orangnya, maksud tuh nggak berani kayak lari kemana-mana gitu. Karena aku tuh pernah dibilangin sama senpaiku ya, namanya Mas Delpan. Kalau di Jepang tuh Jak, kalau ada gempa udah di dalam rumah aja katanya, lebih aman di dalam rumah gitu. Jadi itu tuh kayak seakan-akan tuh aku pun ngerasa aman kalau di dalam rumah, di dalam kamar. Jadi aku sambil rebahan tuh sambil istighfarnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ngerasain goncangannya tuh. Emang besar teman-teman, goncangannya tuh lama. Sampai pada jatuh kan. Tuh yang di atas juga ada papan tulis, di atas tuh jatuh. Terus nggak tahu ya ada suara. Kan ini kan lantai 2 ya. Di atas juga ada kamar juga ya, itu orang Jepang. Kayaknya ada barang besar jatuh gitu. Soalnya ada suara dentuman kayak duar gitu. Aku sampai kaget. Nah, kohaiku kan yang di atas kan ada Virgi, ada Adit sama Krisna tuh ya. Yang dia tinggalnya tuh di atas sini, di lantai 2 agak tengah ya. Nah, mereka juga pada lari ke bawah karena mungkin pertama kali ya ngerasain gempa di Miyazaki gitu kan, dan cukup besar. Memang teman-teman, yang kerasa itu, yang paling kerasa itu bukan di lantai bawah tapi di lantai atas. Karena kalau di lantai bawah nih ya goyang-goyang gitu kan, tapi kalau yang di lantai atas tuh goyangannya lebih besar katanya ya. Katanya sih seperti itu. Jadi mereka bertiga tuh berlari-lari. Terus kata cerita mereka juga orang Jepang tuh banyak yang keluar katanya di sana, di apa? Di tetangga-tetangga kita nih pada keluar. Tuh karena gempanya cukup besar. Terus kalau cerita dari senpaiku yang di sebelah, karena kita ini satu mansion ya gitu. Aku di kamar 101 dan senpaiku di 102, 103, dan kohaiku di 202 di atas. Nah, kohaiku itu yang satu lagi mandi, yang satunya tuh udah ada di kolong meja katanya. Jadi yang lagi mandi tuh panik kan ya. Panik karena gempa katanya. Terus keluar pakai celana katanya nggak masuk-masuk gitu, kayak saking paniknya. Terus lihat senpaiku yang satunya lagi di dalam apa? Di kolong meja katanya. Jadi ya segitulah, seperti itu ya. Kalau ada gempa tuh ya pasti panik gitu kan. Dan ternyata itu memicu tsunami teman-teman di beritanya tuh. Bahkan sempat dikabarkan tuh tsunami sampai ketinggian tuh sekitar 20 cm ya. Nah itu sih aku nggak begitu tahu beritanya ya. Dan di Jepang sini bahkan orang-orang Jepangnya pun ya cuman bicara kayak kemarin gempa gimana gitu kan, kalian gimana, cuma cerita-cerita seperti itu. Dan nggak heboh tentang berita tentang tsunami itu ya gitu. Nah kemudian di hari kemarin berarti hari Selasa malam Rabu, itu sekitar jam 2 malam. Berarti udah masuk hari Rabu ya.
Berarti karena jam 2 nih. Aku lagi tidur tuh. Lagi tidur, terus tiba-tiba goyang lagi. Nah, aku bangun. Nah, itu aku langsung panik tuh, nggak tahu karena mungkin apa ya, lagi tidur terus ngerasa kayak mau roboh gitu kan. Gempa lagi tapi nggak lama. Aku langsung lari ke bawah meja, ke kolong mejaku ini kan. Langsung gini aja. Dan sampai pagi dan sampai saat ini nih aku podcast, aku belum tidur lagi nih teman-teman ya. Itu dari jam 2 tuh. Jadi kalau misalkan udah ada gempa sekali, itu kita kayak apa ya, parnoan gitu, kayak takut ada gempa lagi. Pasti ada gempa susulan nih, pasti ada gempa susulan. Dan ternyata benar kan, hari Senin malam Selasa ada gempa, kemudian di hari berikutnya di sekitar jam 2 ada gempa lagi. Dan hari ini pun aku agak sedikit ya was-was gitu kan, ya parno gitu, takutnya ada gempa yang lebih besar sih, seperti itu ya. Dan di tahun kemarin pun sempat terjadi gempa juga kan di Miyazaki di sini. Dan waktu itu di gempa sebelumnya itu aku posisinya ada di kerjaan, di pabrik. Nah, itu benar-benar besar banget itu. Lebih besar daripada yang sekarang. Jadi sebelumnya malah yang lebih besar. Pas waktu di pabrik, sampai kan pabrik juga kan ya ancur-ancuran lah gitu. Maksudnya tuh lampu-lampu pada jatuh, terus juga pintu-pintu juga pada ketutup, nggak bisa dibuka lagi. Pada apalah, apa, berantakan, berantakan. Waktu itu aku juga lupa ya itu sekitar bulan berapa gitu. Tapi itu benar-benar menakutkan waktu di kerjaan karena ya namanya juga di pabrik ya. Pabrik kan besi-besi gitu teman-teman ya. Banyak besi-besi dan aku kan kerja di besi-besi ya. Untungnya juga itu waktu pas gempa saat itu posisiku itu eh, udah di apa ya, nggak di dekat cairan gitu, cairan kimia. Karena yang aku lihat, karena aku waktu itu di atas, pas gempa itu cairan kimianya tuh, wah, apa ya? Kalau bahasa Sundanya tuh keplok gitu. Tumpah-tumpah, tumpah-tumpah, guys. Jadi aku tuh kalau misalkan nyuci barang ya, jadi ada di antara cairan-cairan ini. Aku tuh berjalan di antara cairan-cairan ini. Alhamdulillah tuh lagi pas nyuci barang tuh, nggak gempa. Kalau gempa mungkin aku kena semburan dari cairan-cairan itu. Jadi alhamdulillahnya pas udah selesai masukin terus aku mau turun ya. Jadi masih megang remote nih, masih megang mesin, megang remote. Kemudian gempa, pada lari. Aku agak sedikit panik, agak diam dulu gitu kan karena apa nih gitu. Panik gitu kan. Terus baru lari pada keluar pabrik waktu itu. Dan ternyata sekarang terjadi lagi. Jadi emang Miyazaki ini teman-teman ya, karena apa, wilayahnya ini dekat laut gitu. Sebenarnya Miyazaki ini ada apa, kita ini seperti gimana ya? Kalau dijelasin tuh, ada gunungnya, ada lautnya. Nah, di tempat aku ini teman-teman, jadi kita tuh kayak diapit oleh pegunungan-pegunungan gitu. Jadi kalau aku ngelihat nih ya dari geografinya tempatku tinggalku ini ya di Miyazaki di Sadawara, itu aku kalau ngelihat ke arah selatan itu ada gunung, kayak ada pembatas gunung. Lihat ke arah utara juga ada gunung, ke barat, ke timur juga ada gunung. Jadi kayak di Konoha, bener-bener kayak di Konoha di Naruto tuh. Kayak kita tuh ada di kubangan gitu. Nah, sedangkan di balik gunungnya itu ada laut gitu. Jadi aku tuh kalau ke laut itu pakai sepeda tuh mungkin ya sekitar 1 jam. Pakai sepeda tuh deket. Jadi kalau pakai mobil itu nggak sampai setengah jam juga udah nyampe gitu. Dari sini ke laut. Tuh, dan sungainya juga deket di sini. Yang biasa aku mancing ya. Waktu sebelumnya kan aku sempat konten-konten mancing, karena sekarang nggak bisa mancing karena musim dingin tentunya ya, males. Jadi waktu musim panas tuh ya mancing ke sungai karena sungainya juga deket gitu. Dan nggak jauh ke laut. Makanya agak sedikit takut sebenarnya kalau misalkan ada tsunami atau apa gitu. Takut. Bahkan sempat sampai ke bawah mimpi kan ya, tsunami gitu. Aduh, takut banget. Bahkan di gempa yang sebelumnya itu sama, sempat dikabarkan mau tsunami. Nah, kemudian orang perusahaan juga pada bilang, "Nanti kamu kalau misalkan tsunami larinya ke sini ya." gitu. Ke perusahaan kalau kamu gitu kan. Jadi udah ada tempat evakuasinya gitu, biar ya mungkin biar nggak bingung ya lari kemana gitu. Bahkan cerita dari ini ya kohaiku tuh si Adit, dia pas kemarin gempa itu katanya habis gempa langsung nyiapin kayak ini apa, dokumen-dokumen katanya.
Dokumen-dokumen dimasukin satu map katanya. Takutnya ada tsunami, jadi yang penting katanya bawa kabur itunya apa? Mapnya gitu. Jadi agak ngakak juga ya dengar cerita-ceritanya. Ya memang sih namanya juga musibah ya. Kita nggak ada yang tahu itu kapan datangnya, kapan terjadinya, entah gempa, entah tsunami dan lain-lain. Karena yaitu di luar dari kendali kita, itu sudah menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling penting ya kita tetap waspada, berhati-hati, banyak berdoa. Ya mudah-mudahan bisa selamat gitu kan. Entah apapun yang akan terjadi di sini. Jadi memang agak sedikit mengerikan sebenarnya tinggal di Jepang ini, karena Jepang ini ya sering gempa teman-teman. Jujur aja Jepang sering gempa gitu. Kadang gempa kecil, baik gempa kecil maupun gempa besar. Karena Jepang ini langganan bencana gitu kan. Di tahun baru sebelumnya kan, di tahun baru 2023 ke 2024 kan sempat tsunami juga kan di Ishikawa. Itu gempa besar di daerah sekitaran Fukushima, Ishikawa yang paling parah kan sampai tsunami. Gitu. Dan kemudian di tahun 2024 juga Miyazaki juga kena kan di daerahku. Sekarang kena lagi. Itu bahkan aku sering nanya juga ke orang Jepang apakah nggak takut gitu. Katanya ya takut. Tapi ya gimana lagi? Katanya gitu ya. Sama jawabannya. Ini di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan alam katanya. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Ceritanya kemarin gempa. Jadi juga kemarin tuh sempat ada orang tua dari Teh Nova tuh, ada Ibu Hafsa ya. Banyak lah ibu-ibu yang anaknya kerja di Jepang yang sempat menghubungi aku tuh. Ada beberapa lah yang sempat khawatir nanyain kabar anaknya di sana gimana dan lain-lain. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya di Jepang, terutama yang di Miyazaki, juga teman-teman atau keluarga-keluarga yang punya sanak saudara yang tinggal di Miyazaki, alhamdulillah di sini aman kok. Kemarin gempa nggak begitu parah, jadi baik-baik saja. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan, tapi tetap selalu berdoa. Mohon doanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Baik teman-teman yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan juga keselamatan. Oke. Ya segitu aja teman-teman dari Ojak mah. Salam, ketemu lagi nanti di next pembicaraan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Dadah.